ada dua laki-laki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, dengerin. Laki-laki yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah ada dua, kata Rasulullah. Siapa? Yang pertama, laki-laki yang seumur hidupnya dia tidak mau menikah, maka dia adalah laki-laki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada laki-laki yang berencana, Dena melo mau paboting, magai ai pusing kak. Maka apa? Datang di hadapan Allah menjadi manusia yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena itu adalah melanggar ketentuan Allah. Allah sudah menggariskan, wa ala kulli syai'in khalaqnahu zawjayn. Kami telah menciptakan segala sesuatu zawjayn, berpasang-pasangan. Yang kedua, laki-laki yang dilaknat oleh Allah siapa? Laki-laki yang zalim, tidak melakukan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya. Saya terima nikahnya di yang berhormat dengan Maha Kuasa Tuhan Allah. Amin. Nasihat perkawinan oleh Al-Ustazah Haja Siti Rangga SAG MH dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosi-bosi kapang madodong jawab salamnya. Ibu. Mau ditambah pahala tak? Mau ditambah rizki tak? Mau ditambah anak tak? Mau tidak ibu? Kalau bapak mau ditambah bene tak? Yang saya tanya bapak, ibu yang jawab. Yang mau tambah pahala, mau tambah dalekta, mau tambah rizki, mau tambah kebaikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya tebarkan salam. Karena ketika kita mengucapkan salam sunnah, tapi menjawab salam wajib. Dan mengucapkan atau menjawab salam adalah ladang pahala dan amal untuk kita. Karena Rasulullah mengatakan, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum lak asyra, bagi tak 10 pahala. Assalamualaikum bawah. Assalamualaikum warahmatullah lak ishrun, bagi tak 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lak salasun, bagi tak 30 pahala. Jadi saya tawarkan lagi, mau ditambah 30 pahala? Kalau disuruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pahala atau juta? Disuruh pilih juta atau pahala? Pahala. 30 juta depa manasa, betul? Tapi kalau 30 pahala manasai, karena Rasulullah yang mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang Rasulullah ucapkan semua bukan berdasarkan hawa nafsu, semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu. Yuk, yang mau 30 pahala jawab salam saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan 30 jutanya menyusul. Masih mengharap ya. Mudah-mudahan yang jawab salam saya, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh cepat dapat jodohnya. Amin. Yang belum punya anak cepat punya anak. Amin.
Yang belum punya pekerjaan, punya pekerjaan. Amin. Yang mau dapat jodoh lagi, mudah-mudahan dapat jodoh lagi. Maksud saya yang janda atau duda. Ada janda di sini? Ada. Angkat tangan janda. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, baik dari rombongan mempelai laki-laki yang mengantar Ananda Amran datang ke tempat ini untuk menjadi saksi Ananda Amran memasuki kehidupan yang baru, yaitu kehidupan berumah tangga dengan wanita yang sekarang ada di sampingnya, yang sekarang sudah dinilai oleh Allah baik dari catatan negara maupun di sisi Allah sudah sah menjadi suami daripada Ananda Nur. Cocok Ananda Nur Asni. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya Ananda Amran sudah menikah? Hah? Bagaimana rasanya? Senang nih? Hah? Alhamdulillah. Bahagia? Sudah berapa kali menikah? Hah? Baru kali ini. Alhamdulillah. Berencana mau nikah lagi? Belum apa-apa sudah ditawari menikah lagi. Mudah-mudahan Ananda Amran mengucapkan ijab kabul seumur hidup hanya satu kali. Amin. Hanya nanti kematian yang akan memisahkan hubungan suami istri dari kedua mempelai yang ada di hadapan kita. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus sahibul bait, tuan rumah dalam hal ini mempelai wanita. Saya dulu bertanya dulu, Ananda Amran dan Ananda Nur, mohon maaf, ini menikahnya pilot atau supir? Bingung dia. Pilot pilihan orang tua atau supir suka pribadi? Hah? Pilot atau supir? Pilot pilihan orang tua atau supir suka pribadi alias pilihan sendiri? Pilot pilihan orang tua. Oh, berarti supir. Oh, supir suka pribadi. Supir apa? Supir PT-PT atau supir bis? Ananda Amran dan Ananda Nur Asni menikahnya supir suka pribadi alias pilihan sendiri. Mungkin di antara kita ada yang menikahnya pilot, ada? Banyak. Masya Allah, karena di Sulawesi mungkin kebanyakan menikahnya pilot. Karena kenapa? Mohon maaf, keluarga saya sendiri, saya punya ipar dua-duanya menikah pilot, menikah dengan bahkan sepupu 2 kali. Hanya suami saya saja menikahnya tidak pilot. Kenapa? Karena dia jodohnya ada di seberang, yaitu di Pulau Jawa. Karena saya bukan orang Bugis. Suami saya orang Pindrang, orang Bugis. Saya orang Bogor, orang Sundai. Jadi mohon maaf, inilah yang namanya jodoh. Jodoh yang namanya, mohon maaf, kita bisa memilih dengan siapa kita suka. Kita bisa memilih dengan siapa kita mencintai, tapi tidak bisa kita memilih dengan siapa kita berjodoh. Ananda Nur dan Ananda Amran, alhamdulillah menikahnya supir suka pribadi pilihan sendiri. Ananda Nur suka enggak, cinta enggak sama suaminya? Hah? Cinta sama suaminya? Cinta. Ananda Amran cinta sama istrinya? Cinta. Berapa persen cinta, Kak? Yang saya tanya pengantinnya, kenapa mamanya yang jawab sih? Mamanya atau siapa ini?
Oh mamanya, Masya Allah. Mamanya yang sibuk jawab dari tadi. Masya Allah. Ananda, Amran dan Anda anak istri tercinta sama-sama mencintai. Cinta itu adalah anugerah dari Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri maha mencinta. Di dalam Asmaul Husna ada yang namanya Al-Wadud. Allah yang maha mencinta. Jangan alergi dengan yang namanya cinta. Karena cinta itu adalah anugerah. Tapi jangan kita sampai karena cinta buta mata kita, bahkan buta mata hati kita. Sehingga apa? Karena cinta, kalau anak zaman sekarang istilahkan bucin. Apa bucin? Budak cinta. Karena cinta sampai mata dan mata hati tertutup. Sehingga apa? Dia bisa melakukan apa saja untuk dapat mendapatkan cinta tersebut. Karena cinta yang suci adalah cinta setelah pernikahan. Walaupun Ananda mungkin sebelumnya ada PDKT, ada hubungan, tapi itu cinta belum suci. Cinta setelah ini ijab kabul inilah Ananda cintanya Allah sucikan karena cintanya yaitu untuk dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ananda sudah sah, Ananda istri tercinta sudah halal untuk suami, begitu juga suami sudah halal untuk istrinya. Sebelum ijab kabul, mohon maaf, pegang-pegangan tangan haram. Betul? Jangankan pegang tangan, apalagi pegang yang lain. Haram. Tapi setelah menikah, jangankan pegang tangan, pegang yang lain. Ya. Alhamdulillah, sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan menikah itu adalah ibadah. Maka orang-orang yang tidak mau menikah, mohon maaf, ada dua laki-laki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, dengerin. Laki-laki yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah ada dua, kata Rasulullah. Siapa? Yang pertama, laki-laki yang seumur hidupnya dia tidak mau menikah, maka dia adalah laki-laki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada laki-laki yang berencana, Nena Melo mau paboting, magai ai pusing kak, maka apa? Datang di hadapan Allah menjadi manusia yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena itu adalah melanggar ketentuan Allah. Allah sudah menggariskan, wa ala kulli syai'in khalaqnahu zawjayn. Kami telah menciptakan segala sesuatu zawjayn, berpasang-pasangan. Yang kedua, laki-laki yang dilaknat oleh Allah. Siapa? Laki-laki yang zolim, tidak melakukan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya. Ini PR buat Ananda Amrani menjadi suami. Maka dari itu, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Menikah itu ibadah. Ibadah yang apa? Yang pertama, menikah adalah ibadah yang panjang. Malam. Kenapa dikatakan malam ibadah yang panjang? Karena kalau sholat hanya beberapa menit. Puasa mungkin paling panjang 12 jam. Apalagi ibadah sedekah, hanya sekedap. Ibadah haji beberapa hari. Tapi menikah ibadah yang panjang. Semenjak Ananda Amran mengucapkan ijab kabul sampai berakhir kehidupan pernikahan, maka sepanjang itulah Ananda beribadah. Begitu juga kita, ibu yang sudah, bapak yang sudah puluhan tahun, maka sepanjang itulah perjalanan kehidupan rumah tangga kita adalah ibadah. Dan karena menikah adalah ibadah yang panjang, maka nanti ada ujian-ujian pernikahan. Maka Ananda Amran untuk menghadapi ujian tersebut harus punya bekal. Apa bekalnya? Yaitu persiapkan
Mohon maaf, tempatkan sabar dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Bu, Ibu, biasa Ki menangis? Siapa yang bikin nangis? Suami. Masya Allah, terkadang suami bikin jengkel, betul Ibu? Terkadang kecewa sama suami, betul? Masya Allah, ketika belum menikah suami janji, kalau belum menikah panggilnya Dek. Dek, menikahlah dengan kakak. Kenapa? Kalau kau menikah dengan kakak, aku jadikan engkau ratu di dalam rumahku. Belum menikah, tapi setelah menikah bukan jadi ratu, malah jadi pembantu. Mas sesah, mas sering, apalagi Bu, menasu, Masya Allah, mabepa, kecewa, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan janji. Masya Allah, maka ada lagu Evi Tamala, surga yang engkau janjikan, neraka yang kau, manis yang aku hayalkan, pahit yang aku, tingginya janjimu mengalahkan langit. Pengalaman ya Bu ya. Masya Allah ya Rahman ya Karim, kecewa dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah mau dan memang siap menikah dengan dia, maka bersiaplah menikah dengan segala kekurangan dan kelemahan dari pasangan kita. Jangan sekali-kali mencari kesempurnaan dari pasangan kita, karena sampai kapanpun kesempurnaan bukan milik manusia, kesempurnaan hanya milik Allah. Maka Ananda Amran, istri tercinta bukanlah bidadari yang begitu perfect, begitu sempurna. Karena dia manusia biasa, maka apa? Terimalah segala nanti kekurangan dan kelemahan dari istri tercinta. Begitu juga istri tercinta. Suami bukanlah malaikat yang tidak pernah berbuat salah. Maka apa? Terimalah dia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Maka tetapkanlah sabar di dalam hati Ananda dalam menjalankan hidup rumah tangga sebagai istri tercinta. Yang kedua, hadirkan syukur yang banyak dalam menjalani hidup rumah tangga. Bu, biasa madareke? Monoko-noko biasa? Manananana? Madareke to, monoko-noko to, manananana. Oh, Manaunau itu apa? Manaunau itu apa? Ya pokoknya begitulah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kenapa? Karena ketika tidak hadirkan rasa syukur, kita akan merasa tidak puas dengan apa yang ada di hadapan kita. Kita selalu merasa melihat halaman rumah orang itu terlalu indah, bagus. Weh, maka jala ndak bola nama bali bola aku, sementara bola aku endo kasina. Halo? Tes 1 2 3. Macet nih. Loh beta. Tes 1 2 3. Tes oke. Masya Allah, selalu merasa kurang dan kurang. Padahal apa? Ketika hadirkan rasa syukur, maka hidup kita akan merasa tenang, akan merasa nyaman. Alhamdulillah. Salah satu untuk mewujudkan rasa syukur kita, Ibu, setiap laki tak kasih uang belanja untuk kita, biasa dikasih uang toh sama laki tak toh? Yang ditanya ibu, kenapa bapak yang jawab? Biasa dikasih itu? Iya. Kalau biasa dikasih Bu, setiap suami kasih uang belanja, jangan hanya terima uangnya saja, tapi apa? Ambil tangannya, cium tangannya sebelum dibaca. Mohon maaf sebelum dicium, mohon maaf rozak tanah.
Sekali lagi, alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Sekali lagi biar hafal. Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Suami kasih uang belanja, baca doa. Ma, ini uang belanja. Haza min fadli rabbik. Jadi suami baca, ma haza min fadli rabbik. Suami istri terima, alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Lalu cium tangan laki ta. Biasa cium tangan laki ta, Bu? Berapa kali 1 tahun? 2 kali. Kapan Ibu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun hanya acting. Kenapa mau posting di media sosial? Hai guys, saya mau sungkem sama suami guys. Masya Allah. Padahal apa Ibu? Ketika suami kasih uang belanja, kita baca alhamdulillah fi kulli ma razaqtana, maka rizki yang diberikan suami akan mendatangkan keberkahan. Apa tanda keberkahan? Ziyadatul khair was sa'adah, akan melahirkan kebaikan dan kebahagiaan. Maka jangan heran ada orang yang hidupnya sederhana, mohon maaf dalek napas-pasan, pekerjaannya pun mohon maaf sederhana, tapi apa? Kehidupan rumah tangganya cukup, kehidupan rumah tangganya tentram. Kenapa? Karena itulah adanya letak keberkahan. Tapi ada orang yang berlimpah, warang parang na megala malowang galung na malowang malowang to dara malowang empang megala da bola megala da oto megato bene. Masya Allah. Malowang galung na, malowang darat na, malowang empang na, makan jalak da bola na, megala da otok na, megato bene na. Tapi apa? Hidupnya serba kurang, hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak bahagia. Oh, itu mungkin indikasi tidak ada keberkahan di dalam rumah tangganya. Maka yang kita kejar bukan hanya banyaknya, yang kita kejar bukan hanya megakna, tapi apa yang harus kita kejar adalah apa? Berkah dari dalek yang kita usahakan, insya Allah. Maka dari itu, mohon maaf, salah satunya apa tadi Ibu? Kasih uang, dikasih uang sama suami ta, mohon maaf, pegang tangannya, ambil tangannya, cium tangannya, dan insya Allah rizkinya berkah. Dan ibu yang mencium tangan laki tak, apa? Pahalanya sama seperti pahala orang yang mencium hajar aswad. Alhamdulillah. Ibu belum sempat ke tanah suci mencium hajar aswad. Ada amalan yang bisa, mohon maaf, mendapatkan pahala seperti pahala mencium hajar aswad, yaitu apa? Mencium tangan laki ta. Hajar batu, aswad hitam, batu hitam yang dicium. Kebetulan laki tak mabolong, berarti bukan batu hitam, tangan hitam yang dicium. Alhamdulillah. Itu perlunya rasa syukur dihadirkan di dalam kehidupan berumah tangga. Ananda, Amran, dan istri tercinta boleh berdiri. Bangun, bisa? Saling hadap-hadapan boleh? Coba Ananda praktekkan cium tangan suami tercinta. Kasih tangannya. Tunggu dulu, belum dikasih aba-aba. Biasa kalau boting paru nggak sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Amran, ikutin saya. Kalau kasih uang, kasih apapun kepada istri, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Haza min fadli rabbik. Rabbik. Lalu Ananda istri tercinta jawab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Cium tangan suami tercinta. Ya. Jangan dilepas sampai 1 jam ya.
Masya Allah. Iya. Ananda jangan duduk dulu. Ananda dapat pahala Hajar Aswad. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau suami pergi keluar, lepas dengan senyuman cium tangan, suami datang sambut dengan senyuman dan cium tangan. Ananda Amran mau dapat pahala Hajar Aswad? Mau. Berani cium kening istri tercinta? Berani tidak? Berani. Yang saya tanya pengantinnya, kenapa Bapak? Berani cium kening istri tercinta? Berani. Oh berani. Alhamdulillah. Letakkan kedua tangan di pundak istri tercinta. Kedua tangan di sini, di pundaknya. Tangan satunya juga. Ikutin saya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bikalimatillah tamah min syarri ma khalaq. Cium kening istri tercinta. 1, 2, 3. Masya Allah. Yang jomblo iri ya. Silahkan Ananda. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Inilah kenapa dikatakan menikah adalah ibadah yang panjang dan juga menikah adalah ibadah yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena setiap aktivitas dalam ibadah, dalam pernikahan, sepasang suami istri akan melahirkan pahala. Mencium tangan suami dapat pahala Hajar Aswad. Mencium kening istri dapat pahala Hajar Aswad. Memberikan nafkah kepada istri dinilai sedekah. Senyum kepada suami dinilai sedekah. Cuci pakaian suami dapat pahala. Temani suami tidur dapat pahala. Alhamdulillah. Maka jangan sekali-kali kita menolak ajakan suami. Ibu, biasa ki marah-marah sama laki tak? Biasa bohong sama laki tak? Biasa baku bombe sama laki tak? Biasa menolak ajakan suami tak? Ada satu cerita ibu kasus. Suaminya bilang sama istri, Bu, sekarang zaman seluler, iya. Bapak kalau minta dilayani pakai simbol isi pulsa. Oh iya. Jadi kalau bapak bilang Bu isi pulsa berarti bapak minta dilayani. Iya Pak. Malamnya suaminya bilang Bu isi pulsa yuk Bu. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak nggak ada sinyal. Lewat. Besok malamnya malam kedua Bu isi pulsa Bu. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak jaringannya lemah. Lewat lagi. Malam ketiga, Bu, isi pulsa yuk Bu. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak, lagi lowbat. 3 malam berturut-turut. Malam keempat, Allah memutarbalikkan keadaan. Istrinya yang minta pulsa. Biasa minta pulsa Bu? Yang biasa lanjutkan. Kenapa? Karena saya toh bisa biasa tongji minta pulsa. Kenapa? Karena saya ingat pesan guru saya di dalam kitab Uqud Lijen. Saya belajar kitab Uqud Lijen di pesantren di Jawa. Ada satu keterangan, Bu. Ibu, dengerin. Barang siapa seorang istri yang meminta kepada suaminya, bahkan menawarkan diri kepada suami, Pak, mau pulsa Pak? Maka istri tersebut dapat pahala seperti pahala orang yang melakukan ibadah umroh. Kenapa bapak yang senang? Ibu yang senang. Kalau boting lama mungkin hanya 1 kali umroh, boting paru bisa 3 kali umroh. Ya Allah. Malam keempat kembali ke cerita. Istrinya bilang, Pak isi pulsa yuk Pak. Suaminya kaget. Kenapa Bu? Isi pulsa yuk Pak. Apa jawaban suaminya? Maaf Bu sudah ganti kartu. Ibu mau suaminya ganti kartu? Maka apa? Ketika suami minta pulsa kasih. Kenapa? Karena kewajiban seorang istri. Kewajiban seorang istri hanya 2. Melayani suami,
taat kepada suaminya. Fasolihatu qanitatun hafizatun. Istri yang soleh adalah istri yang taat kepada Allah, qanitat, dan ketaatan kepada Allah melalui ketaatan kepada suami selama suaminya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Maka selama itu pula seorang istri taat kepada suaminya. Dan yang kedua, istri kewajibannya melayani suami semaksimal mungkin, memberikan kenyamanan. Dan kewajiban seorang istri, seorang suami, Ananda Amran, yang pertama 5 kewajiban. Apa? Memberikan nafkah, makan, papan, pangan, pendidikan, dan juga kasih sayang. Kewajiban suami. Nafkah lahir batin. Apa lahir? Berikan kasih sayang. Berikan harta, belanja, uang belanja semampu mungkin. Maka tidak dibenarkan suami-suami yang masih sama istri. Kenapa? Itu termasuk suami yang zolim kepada istrinya. Ya. Suami. Apa singkatan suami? Semua uang milik istri. Betul Ibu? Uang suami pasti uang istri, tapi uang istri bukan uang suami. Alhamdulillah. Kalau bapak mau lancar rizkinya seperti keran yang terbuka keras, maka apa? Salah satunya royallah kepada istri tercinta. Sering jalan-jalan, ajak istri tercinta belanja, belikan belanjaan yang menyenangkan hati istri. Maka apa? Pintu rizki akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, memberikan nafkah. Apa? Nafkah batin, yaitu cinta kasih sayang. Pak? Masih cinta sama istri, tak? Cinta atau kasihan? Ai kasihan magai, matowa kasina. Magai sudah lobe tonji. Maka puru ulina. Sipo isina. Degag. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi apa? Memberikan cinta kasih dan kasih sayang adalah kewajiban sebagai seorang suami, yaitu lahir batin, memberikan pendidikan. Apa? Pendidikan ilmu pengetahuan agama dan juga perhatian kepada istri dan anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Karena apa? Karena suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan ini menjadi tanggung jawab dan PR untuk Ananda Amran sebagai suami dalam kehidupan selanjutnya. Mudah-mudahan kita doakan semua kepada Ananda Amran dan istri tercinta, mudah-mudahan bisa menjalankan hidup rumah tangganya, menjalankan peranan dan kewajibannya masing-masing, sehingga rumah tangga yang diidam-idamkan, rumah tangga sakinah, mawaddah. Karena banyak orang yang mengharap rumah tangga sakinah, tapi bukan sakinah yang didapati, tapi sakinah. Pedila. Sakitnya di sini, sakinah, bukan sakinah. Beda tipis sih. Sakinah, rumah tangga yang nyaman, tentram, tenang, mendatangkan kebahagiaan. Tapi kalau sakinah, rumah tangga yang saling menyakiti satu sama lain. Mawaddah warahmah yang diliputi cinta kasih sayang. Dan yang terpenting, Ananda Amran dan istri tercinta, kalau ingin sukses dalam rumah tangga, salah satu kunci suksesnya adalah apa? Berbakti kepada orang tua. Muliakan mereka, hormati mereka, minta doa terus kepada mereka, baik orang tua Ananda istri maupun orang tua Ananda suami tercinta. Berikan, mohon maaf, kebaktian kepada mereka,
minta doa terus kepada mereka, maka insya Allah ketika orang tua sudah ridho mendoakan Ananda berdua, maka yakinlah Allah akan meridhoi kehidupan Ananda dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangganya akan diridhoi oleh Allah dan kelak akan mendatangkan, mohon maaf, anak-anak keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Siap menjadi seorang ibu Ananda? Insya Allah. Ananda Amran siap jadi seorang ayah? Siap. Siap menjadi ayah dari 12 anak? Ya, berapapun, kapanpun keturunan yang dititipkan oleh Allah, yang terpenting adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74. Itulah doa yang dipanjatkan seorang hamba kepada Allahnya, kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Doa agar diberikan keturunan, pemimpin, pendamping hidup yang qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan mata batin, yang soleh dan soleha, yang bisa menenteramkan mata hati kita. Mudah-mudahan bisa dicapai oleh Ananda kedua mempelai, insya Allah. Dan kita yang sudah voting lama, mudah-mudahan semakin sakinah, semakin harmonis, semakin kuat. Mudah-mudahan hanya kematian yang memisahkan, dan nanti sampai di surga kita bisa bersama-sama kembali dengan keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan, mohon maaf dengan segala kehilafan. Yang salah datang dari pribadi saya, kalau yang kurang berkenan datang dari saya, tapi yang kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macet. Bapak Ibu para undangan yang saya hormati, demikianlah tadi nasihat perkawinan yang telah disampaikan oleh Ustazah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua, khususnya kedua mempelai. Dan kepada Al-Ustazah kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu para undangan yang saya hormati, acara selanjutnya istirahat garis miring penutup. Dengan selesainya acara istirahat nanti, maka selesai pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Saya selaku MC atau protokol, sebelum saya tinggalkan tempat ini, bila mana ada kata-kata pun tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, sudilah kiranya dimaafkan. Karena kita sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Tiada gunung tanpa batu, tiada laut tanpa ombak, tiada manusia tanpa kesalahan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata-kata MC yang salah, jangan lapor sama Pak Polisi. Sekian dan terima kasih. Kepada Bapak dan Ibu, saya persilakan untuk maju ke depan, mencicipi ala kadarnya. Dan mic ini saya serahkan kepada Sri Wijaya 01 Musik Gambus. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim.